Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Yulianti Dwi Astuti SPD MPD, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek Ibu Tri Lestari Asmorowati SPD, dan perkenalkan saya Diah Wasis Priyono SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Pada hari ini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Huda Khairulito, guru kelas 5 SD Negeri 1 Situgede, Kecamatan Perembun, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek baik supervisi akademik pra-observasi bersama rekan saya Muhammad Fathul Huda. Untuk selanjutnya, simak video selengkapnya. Selamat pagi Pak Huda. Selamat pagi Pak Dian Wasis. Apa kabar hari ini Pak Huda? Alhamdulillah Pak Wasis, hari ini baik-baik saja, sehat. Bagaimana kabar Bapak Wasis? Alhamdulillah juga Pak Huda, hari ini saya juga sehat. Nah, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan ke Pak Huda bahwa saya mendapatkan tugas akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Huda. Dan alhamdulillah nih Pak Huda, hari ini Pak Huda sudah siap. Untuk supervisi akademik hari ini, Pak Huda diharapkan mengetahui tahapannya. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pra-supervisi, ada supervisi, dan yang terakhir pasca supervisi. Untuk kegiatan pada pagi hari ini yaitu kegiatan pra-observasi. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Pak Huda dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Huda sebagai seorang guru. Jadi kita nanti di sini sharing dan ngobrol santai ya Pak Huda ya. Jadi dari kegiatan ini nanti kita akan melihat sejauh mana kesiapan dari Pak Huda dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari obrolan yang akan kita lakukan hari ini, apa harapan yang ada di diri Pak Huda? Silakan Pak Huda. Harapan pada obrolan hari ini, harapan yang saya harapkan yaitu tentunya untuk meningkatkan pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi anak di kelas, yaitu pembelajaran yang sudah saya lakukan dari beberapa kali sampai saat ini nanti dapat lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi, baik itu peningkatan kompetensi maupun peningkatan sosial atau budaya positif yang lainnya. Oke, terima kasih. Dari tadi yang Pak Huda sampaikan, semoga nanti dalam kegiatan meningkatkan kompetensi diri Pak Huda, saya bisa membantu ya Pak Huda ya. Kalau boleh saya tahu Pak Huda, besok kira-kira materi apa yang akan disampaikan ke anak Pak Huda? Untuk materi yang besok akan saya sampaikan itu tentang sistem pencernaan. Tetapi dalam sistem pencernaan ini nanti dapat anak-anak ketahui terkait dengan organ-organ yang sangat penting dalam diri manusia tersebut. Terima kasih Pak Huda. Dari tujuannya Pak Huda sekarang, apa yang ingin dicapai dari Pak Huda dari tujuan pembelajaran besok? Seperti tadi yang saya sampaikan terkait materi sistem pencernaan, tujuan yang pertama yaitu melalui membaca anak mampu mengetahui sistem pencernaan yang penting atau sistem pencernaan vital yang dimiliki oleh manusia agar dapat makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Yang kedua itu anak mampu mengetahui cara menjaga sistem pencernaan manusia tersebut agar tetap sehat, tetap berfungsi dengan normal dan terhindar dari beberapa penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pencernaan tersebut. Gitu. Oke Pak Huda, saya ulangi nih Pak Huda, tujuan pembelajaran yang Pak Huda akan
capai, yaitu tadi saya tulis di sini Pak Huda ingin meningkatkan literasi siswa. Di sini akan mampu mencari tahu peran makanan pada organ pencernaan pada diri itu masuk itu. Dan yang kedua di sini juga saya tulis siswa bisa mengamati di situ. Jadi diharapkan dapat cara menjaga organ pencernaan. Oke, luar biasa sekali Pak Huda. Dari tujuannya Pak Huda sampaikan. Oke. Jadi di sini apa kira-kira yang akan dikembangkan dari tujuan yang tadi Pak Huda sampaikan? Yang saya kembangkan tentunya yaitu terkait tentang literasi membaca atau kegiatan literasi bagi anak itu. Nah, untuk literasi ke depan, anak mampu membaca atau sering memahami dari materi-materi terkait dengan sistem pencernaan tersebut untuk dapat meningkatkan pengetahuannya atau kompetensinya, yang kemudian melalui lembar LKPD yang saya berikan nanti anak mampu menyelesaikan beberapa pertanyaan atau soal-soal yang saya berikan untuk meningkatkan pengetahuan anak yang berbeda-beda dari segi dari segi karakter anak yang berbeda, yang sukanya membaca atau yang sukanya menggambar atau memiliki keterampilan kinestetiknya dalam meningkatkan pengetahuan atau kompetensi anak tersebut. Baik Pak Huda, di sini pertama yang tadi disebutkan Pak Huda, saya tulis ingin meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua siswa mampu saling berdiskusi, berkolaborasi pada tahapan kerja di LKPD tadi yang sudah disampaikan Pak Huda sesuai dengan minat dan bakatnya. Pak Huda sangat luar biasa sekali nih Pak Huda. Begini Pak Huda, kalau boleh tahu apa yang akan disiapkan nih untuk supervisi besok kira-kira supaya sempurna atau mendekati sempurna, bagaimana apa yang perlu disiapkan untuk besok? Mungkin sudah sedikit saya singgung tadi ini juga tadi ini sudah menyerahkan modul ajar ya Pak Huda ya ini ya. Satunya adalah modul ajar yang inti nanti di belakang atau sudah saya dukung dengan LKPD yang nantinya dapat diselesaikan anak. Nah di situ ada beberapa soal atau pertanyaan yang harus diselesaikan berdasarkan hasil literasi anak, baik dari buku bacaan atau buku siswa yang sudah diberikan ke anak. Selain itu juga nanti dari beberapa video atau gambar yang saya tampilkan terhadap anak dapat dipahami atau didiskusikan bersama untuk diselesaikan bersama dalam meningkatkan pengetahuan atau kemampuan anak, baik itu dari segi sosial, dari segi kompetensi maupun segi emosional anak, untuk meningkatkan budaya yang lebih positif dalam belajar. Oke, alhamdulillah Pak Huda, keren sekali ini modul ajarnya saya lihat. Walaupun kemarin kita baru berdiskusi sebentar ya Pak Huda ya secara singkat, Pak Huda sudah bisa menyiapkan sedemikian rupa. Jadi ini garis besarnya saya singgung tadi bahwa pembelajaran yang Pak Huda buat di sini yaitu modul ajar yang sudah berdiferensiasi, di situ sudah KSE dan juga budaya positif di kelas. Dan alhamdulillah juga ini saya lihat modul ajar Pak Huda sudah selesai, di situ sudah ada cakupan diferensiasi KSI dan tadi budaya positif. Terima kasih alhamdulillah atas bimbingan Pak Dian Wasis kemarin. Terima kasih. Nah kalau boleh tahu ini Pak, kira-kira strategi ini Pak, strateginya apa yang akan Pak Huda lakukan untuk pembelajarannya besok supaya anak sesuai keinginannya Bapak, supaya memperoleh pembelajarannya itu maksimal. Strateginya apa yang akan Pak Huda? Yang akan saya tingkatkan untuk pembelajaran anak besok itu saya mencoba menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak. Karena dari pembelajaran yang sebelumnya saya lihat anak-anak itu memiliki karakter dalam belajar yang berbeda-beda. Ada yang sukanya aktif, itu yang suka menggunting, menempel,
ada yang suka menonton video atau menyaksikan gambar. Nah, di situ nanti yang pertama saya mencoba memberikan sebuah bacaan untuk anak yang memiliki karakter belajar visual. Nah, jadi dari situ nanti anak membaca bacaan disertai dengan beberapa gambar mengenai sistem organ pencernaan, kemudian bisa didiskusikan dengan teman satu karakter yang visual atau dibantu teman yang lain dalam meningkatkan pengetahuan terkait dengan pencernaannya. Yang kedua yaitu nanti saya juga menggunakan beberapa audio atau rekaman, atau nanti saya juga memberikan penguatan melalui penjelasan secara lisan kepada anak yang memiliki karakter audio. Jadi anak itu nanti bisa memahami atau mendengarkan dengan seksama yang disebut dengan sistem pencernaan itu seperti apa, bagaimana cara menjaganya, terus kemudian bagaimana proses pencernaan itu bisa lancar sampai manusia itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bab atau materi yang kita pelajari. Nah, di situ juga nanti di akhir atau mungkin setelah di akhir LKPD ada proyek atau hasil karya anak yang suka memiliki karakter belajar kinestetik. Nanti anak bisa menempel dengan beberapa kertas lipat yang sudah saya siapkan. Nanti anak bisa menempel pada organ-organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, yang di situ organ yang ada di situ nanti anak memberikan variasi hiasan yang menarik, yang sesuai anak senangi, sesuai anak harapkan, seperti itu Bapak. Alhamdulillah ya Allah, mendengarkan cerita Pak Huda sungguh luar biasa sekali. Di sini Pak Huda akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sesuai gaya belajar ya Pak Huda yang sudah Pak Huda bedakan sebelumnya, yaitu ada gaya belajar audio, gaya belajar visual, juga ada gaya belajar kinestetik. Di sini cara pembelajarannya Pak Huda juga sudah dilakukan yang berbeda-beda sesuai dengan minat bakat anak. Luar biasa sekali Pak Huda. Di sini juga Pak Huda tadi saya dengar akan menayangkan rekaman video, dan juga nanti yang visual akan diberikan gambar-gambar, itu bacaan-bacaan. Di situ anak bisa berliterasi dan mengamati dari buku bacaan yang Pak Huda berikan. Dan untuk gaya kinestetik ya Pak Huda ya, di sini anak yang aktif ini Pak Huda. Kalau kinestetik itu ya biasa yang anak aktif di situ Pak Huda tadi saya lihat menyediakan bahan-bahan yang bisa anak aktif di situ untuk menggunting, menggambar dan menempel dan sebagainya. Itu menugaskan untuk menggunting ya. Jadi di sini sebagai pembelajaran saya juga sungguh luar biasa sekali Pak Huda. Rasanya apa ya namanya? Saya sudah tidak sabar lagi Pak Huda untuk melihat proses pembelajarannya besok. Nah, begini Pak Huda, kira-kira masih ada tidak yang akan disiapkan selain strateginya, pembelajaran berdiferensiasinya tersebut, juga di situ sudah ada KSE, di situ sudah ada budaya putih untuk pembelajarannya besok. Kira-kira Pak Huda akan menyiapkan apa lagi selain yang sudah Pak Huda sebutkan tadi? Monggo Pak Huda. Nah, yang akan saya siapkan untuk meningkatkan untuk pembelajaran besok, saya siapkan tadi yang paling utama adalah modul ajar yang sudah saya berikan tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya menyiapkan agar seperti alat peraga, bukan alat peraga tetapi video pendukung tadi yang sudah saya sampaikan di depan, seperti gambar yang mampu membuat anak itu menjadi lebih nyaman dalam belajar, lebih semangat dalam belajar, dan sesuai dengan karakter yang sudah saya sebutkan tadi, dari karakter visual, audio maupun kinestetiknya. Anak mampu mengembangkannya dengan senang tanpa ada paksaan, tidak ada keluh kesah dalam belajar, dan kita pun dapat saya sebagai guru
mampu mendampingi anak dengan senang juga ketika melihat anak belajarnya dengan semangat, anak yang kinestetik dengan suka menggunting-gunting dalam kolaborasi, dalam diskusi. Nah, dari habis itu nanti juga diadakan terkait dengan hasil presentasi untuk saling menyamakan tujuan bersama. Oke Pak Huda, di situ strategi yang Pak Huda sampaikan sungguh luar biasa sekali. Nah, selain strategi-strategi yang tadi sudah Pak Huda sampaikan, apa ada kira-kira yang Pak Huda punya pikirkan atau kekhawatiran apa yang Pak Huda pikirkan, misalkan apabila pembelajaran itu dilaksanakan secara diferensiasi? Biasanya itu yang masih saya pikirkan dan sering terjadi dalam belajar itu terkait dengan waktu, biasanya disiplin terkait dengan disiplin waktu, Bapak. Biasanya kan karena kesenangan anak atau karakter anak yang berbeda-beda itu biasanya waktunya molor sampai waktu istirahat itu sampai digunakan dalam pembelajaran. Nah, takutnya ini nanti terjadi seperti itu, nanti juga ibaratnya kasihan untuk anak-anak harusnya sudah waktunya istirahat tapi masih digunakan dalam pembelajaran gitu. Nah itu nanti paling yang menjadi masih saya bingung dan masih saya rasakan untuk menyusun rencana kedepannya agar lebih disiplin waktunya. Oke, terima kasih Pak Huda. Tadi dari kekhawatiran Pak Huda di situ tadi diceritakan yaitu tentang disiplin waktu ya Pak Huda. Jadi memang umumnya guru itu memang harus sudah di kelas itu asik ya Pak Huda, asik nyaman dengan anak, apalagi di situ pembelajaran dengan diferensiasi, anak sudah kerja kita sering lupa dengan waktu. Nah, dari kekhawatiran Pak Huda tadi tentang disiplin waktu, kira-kira apa yang menghambat Pak Huda tentang disiplin waktu tersebut? Jadi Pak Huda bisa bagaimana caranya supaya kekhawatirannya itu tidak terjadi seperti itu? Silakan gitu. Ini strategi yang akan saya gunakan dalam mendisiplinkan waktu tersebut. Saya mencoba untuk membuat seperti kontrak belajar dengan anak. Nanti sebelum pembelajaran, kira-kira untuk waktunya itu agar tidak molor sampai waktu istirahat, saya menggunakan rencana yang saya gunakan yaitu dari yang tadinya misalnya tugas individu anak itu nanti bisa dikerjakan oleh 2 anak atau 3 anak, jadi LKPD-nya itu bisa dikerjakan meskipun didiskusikan dalam satu kelompok, nanti bisa dikerjakan satu diskusi langsung dibagi, nanti ada ketua kelompoknya membagi, oh ini agar biar cepat selesai bisa didiskusikan, saya kembalikan kepada kelompok anak meskipun nanti dari saya sebagai guru berikan pengarahan. Anak-anak waktu dalam mengerjakan LKPD atau tugas nanti waktunya 20 menit saya batasi. Silakan dari ketua kelompok membagi kepada anggotanya agar dapat selesai dan tidak ada yang terlewatkan gitu. Jadi yang tadinya setiap anak mengerjakan sendiri-sendiri itu nanti saya berikan 3 LKPD atau 3 tugas yang dikerjakan oleh satu kelompok, dan dalam satu tugas itu nanti dikerjakan bisa 2 anak, bisa 3 anak sesuai dengan kemampuan atau karakter masing-masing kelompok yang dikendalikan atau dipimpin oleh ketua kelompoknya. Oh iya. Terima kasih. Jadi Pak Huda merasa khawatir itu dalam menghambat pembelajarannya besok itu adalah tentang disiplin waktu yang biasanya pengalamannya Pak Huda itu yang sudah itu sering molor karena asiknya itu karena diskusi biasanya seperti itu, waktu jadi lupa ya Pak Huda. Kita sebagai guru memang kalau melihat anak aktif itu senang, akhirnya itu jadi kita asikkan lah bahasanya seperti itu waktu. Kemudian hambatan yang kedua tadi waktu presentasi Pak Huda sampaikan juga ada misalkan setiap kelompok ada yang bertanya lebih dari 2 itu bisa memakan waktu. Nah itu besok Pak Huda
bisa dari pengalaman-pengalaman itu akan merevisi lah bahasanya, akan merevisi peraturannya. Pak Huda di sini tadi sudah diceritakan mau merevisi dan sebagainya, merefleksikan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara meminimalisir, Pak? Jadi meminimalisir kekhawatirannya ini yang tadi Pak Huda sampaikan agar waktu tidak molor dan sebagainya itu tidak terjadi dari refleksi yang sudah dilakukan pembelajaran terlebih dahulu. Silakan, Pak. Untuk meminimalisir itu setelah tadi saya sampaikan, mungkin selain ada diskusi atau pembagian waktu dengan anak, sudah didiskusikan dengan anak, saya mencoba mengurangi atau membatasi pertanyaan tiap kelompok itu mungkin Pak tadi. Jadi agar pertanyaan setiap kelompok, biasanya kan anak banyak yang aktif, Pak, saya mau tanya, Pak, saya mau tanya gitu. Jadi dari setiap anak yang bertanya itu nanti paling kita batasi, seandainya masih ada anak yang masih ingin bertanya dan sebagainya, nanti kita adakan diskusi di kesempatan atau lain waktu pembelajaran selanjutnya seperti itu, Bapak. Jadi untuk menghemat waktu, karena dalam satu pembelajaran kan takutnya materi atau pembelajaran mapel selanjutnya itu nanti bisa terpotong-potong karena sudah asik dengan pembelajaran yang asik seperti ini, yang suka kinestetik, motong-motong kertas atau menempel dan sebagainya seperti itu. Oke, luar biasa sekali ini Pak Huda. Ya Allah, ya Pak Huda, ini juga sebagai pengalaman saya juga, saya pribadi. Jadi besok Pak Huda akan mengingatkan kepada semua siswa ya Pak Huda ya. Jadi disiplin waktu itu penting. Jadi saat diskusi, presentasi itu nanti Pak Huda akan membatasi waktunya. Di situ nanti juga presentasi, di situ Pak Huda akan membatasi penanya setiap kelompoknya. Oke Pak Huda, dari masalah apakah untuk pembelajaran besok agar lancar pelaksanaannya perlu bantuan dari orang lain apa tidak Pak Huda? Jadi besok itu supaya lancar pembelajarannya itu Pak Huda itu perlu bantuan dari orang lain apa cukup Pak Huda itu Pak Huda? Silakan. Kalau untuk kelancaran pembelajaran ya, yang paling utama itu adalah tetap ada bantuan orang lain. Yang paling utama itu adalah dari siswa atau anak tersebut, karena yang namanya pembelajaran pasti ada pendidik dan siswa atau anak dalam belajar. Nah, di situ nanti pastinya ada kegiatan atau kesamaan persepsi dengan kontrak belajar atau menyamakan persepsi tadi, baik itu dari tadi seperti disiplin waktunya, penyelesaian tugasnya maupun peraturan-peraturan yang lain selama pembelajaran berjalan nantinya. Oke, benar sekali Pak Huda. Jadi memang kita itu kalau di kelas itu memang orang lainnya itu ya siswa. Jadi kita memang betul apa yang disampaikan Kak Huda tadi, untuk lancarnya proses pembelajaran itu kita membutuhkan bantuan dari siswa itu sendiri. Jadi untuk kelancaran sesuai disiplin waktu yang telah ditentukan tadi oleh Pak Huda. Nah, kira-kira ini Pak Huda, kapan rencana pembelajarannya ini, besok-besoknya itu mau kapan ini Pak Huda? Coba saya ini sudah tidak sabar ini Pak Huda. Rencananya kapan? Ya, rencana pembelajaran ini akan dilaksanakannya kapan? Kalau saya harapkan sih secepatnya. Oke. Karena ibaratnya bagaimana ya, untuk meningkatkan pengetahuan kompetensi saya juga sebagai pendidik, untuk meningkatkan minat atau dari karakter anak dalam belajar yang berbeda-beda, berdiferensiasi tadi. Jadi agar lebih meningkat, lebih baik, jadi biar nanti dari Bapak dalam mendampingi, dalam menyimpulkan atau mengevaluasi pembelajaran saya biar lebih semangat dan lebih meningkat ke depannya gitu. Oke Kak Huda. Insya Allah ini berarti besok secepatnya, berarti besok pagi ini ya Pak Huda ya? Insya Allah. Oke, siap. Insya Allah besok kita siap ke kelas melihat pembelajarannya Pak Huda yang tadi sudah diceritakan, sungguh luar biasa sekali. Saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat. Nah, terus apa komitmen Pak Huda ke depannya Pak Huda? Komitmen saya ke depannya itu yang paling utama adalah tetap meningkatkan
meningkatkan kompetensi saya dalam mendidik atau membimbing siswa-siswa saya, dan meningkatkan kemampuan siswa saya baik itu dalam meningkatkan kompetensi sosial atau emosional serta budaya positif anak dalam semangat belajar agar tidak mudah menyerah dalam belajarnya, tidak ada paksaan dalam belajarnya. Jadi semua anak itu memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda dan memiliki semangat belajar yang berbeda-beda. Dan saya sebagai pendidik juga menyadari saya harus mendampingi dan apa yang dibutuhkan anak itu kalau bisa tetap memberikan atau memfasilitasi anak tetap semangat belajar, memotivasi, mendukung, serta adanya kolaborasi dengan anak itu memang sangat penting dalam belajar. Oh begitu, terima kasih. Di situ berarti Pak Buddha di sini berkomitmen akan melaksanakan apa yang sudah ditulis di modul ajar yang Pak Buddha buat. Jadi di situ saya lihat dari LKPD, dari proses pembelajarannya sudah semuanya bagus, sudah baik. Jadi tinggal pelaksanaannya saja. Nah, dari komitmen tadi yang sudah Pak Buddha ceritakan, bisakah Pak Buddha menyimpulkan kegiatan hari ini untuk kegiatan besok pagi itu dari persiapan, dari strategi, dari hambatan tadi yang Pak Buddha sampaikan, dan sampai dengan solusi tadi sudah Pak Buddha sampaikan juga. Silakan Pak Buddha menyimpulkan kegiatan untuk kegiatan pembicaraan kita sesi kita hari ini. Jadi selama obrolan kita hari ini yaitu terkait dengan perencanaan pembelajaran besok, ya, saya mencoba menyiapkan beberapa peraga atau pendukung baik itu seperti gambar, LKPD, modul ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran besok mengenai organ pencernaan manusia. Dan pada hari ini tadi saya sudah menyiapkan beberapa yang saya sebutkan tadi seperti LKP dan sebagainya, dan saya juga mengharapkan atau memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang perlu saya tingkatkan, yaitu mengenai dengan pembelajaran berdiferensiasi saat ini, yaitu khususnya adalah KSE atau KSE dan budaya positif siswa tersebut. Nah, dalam mendukung budaya positif dan KSE siswa itu saya menggunakan beberapa LKPD, beberapa modul ajar, beberapa gambar agar setiap siswa yang memiliki pembelajaran berbeda atau berdiferensiasi seperti kinestetik, audio maupun visual dapat berkembang dan lebih maju dan atau lebih menambah wawasannya atau ilmu pengetahuannya, khususnya dalam pembelajaran besok pagi yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, terkait beberapa kendala atau hambatan yang saya alami tadi, yang saya alami kemungkinan besok terjadi, yaitu terkait dengan disiplin waktu. Nah, disiplin waktu tersebut yang biasanya sering molor sampai memakan waktu istirahat gitu. Jadi di situ saya merencanakan untuk besok pagi yaitu mengurangi beberapa pertanyaan dari setiap kelompok, memberikan tugas yang tadinya setiap kelompok itu ada beberapa LKPD atau tugas yang diselesaikan secara kolaborasi, diskusi bersama. Nah, itu saya kurangi yang tadinya rencananya biasanya 5 setiap anak 1 menjadi 3 gitu Bapak. Nah, mungkin itu yang dari hasil obrolan kali ini untuk kegiatan atau persiapan perencanaan pembelajaran besok. Alhamdulillah, tadi sudah bisa melanjutkan obrolan kita hari ini yang mana pembelajarannya itu sudah akan berdiferensiasi. Mudah-mudahan besok dalam pembelajarannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Buddha. Keren sekali Pak Buddha. Terima kasih. Nah, kira-kira kalau boleh tahu ini Pak Buddha, bagaimana perasaan Pak Buddha setelah obrolan kita hari ini, kita ini sharing seperti ini, perasaannya Pak Buddha itu bagaimana? Alhamdulillah dari hasil obrolan ini meskipun obrolan santai, tapi saya rasa ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya juga merasa lebih plong atau lebih
lebih terbuka, lebih semangat lagi ke depannya. Ada beberapa tadi dari motivasi Bapak dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam menjadi referensi saya untuk kedepannya dalam mengajar, dan beberapa poin tentunya ketika saya mengajar untuk meningkatkan kompetensi anak dalam dari karakter anak yang berdiferensiasi atau berbagai macam tersebut. Iya. Terima kasih Pak Huda. Sepertinya ini sudah di ujung obrolan kita ini Pak Huda. Sepertinya dari awal sampai akhir obrolan kita ini sangat seru, itu sangat menarik. Ini saya sebagai pengalaman juga saya, apa yang sudah didapat ini akan saya terapkan juga ya Pak Huda. Terima kasih Pak Huda. Mohon maaf apabila dalam obrolan dari awal sampai akhir saya banyak salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Huda. Nah, untuk berikutnya sampai ketemu besok Pak Huda, kita ketemu di pembelajaran di kelas Pak Huda. Siap Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda. Mas Hafiz, ya berarti Mas Hafiz yang mungkin berdoa. Siap, memberi hormat. Pencernaan materi kali ini kita mencoba mengulas materi sebelumnya, yaitu dengan menyanyikan lagu sistem pencernaan. Maaf, sistem pernafasan masih ingat? Masih. Kita coba nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sistem pernafasan, oksigen kehidupan. Yang perlu kalian perhatikan atau yang tujuan pencapaian pembelajaran kali ini yaitu 1, kalian nanti mencari tahu atau menggali informasi sistem pencernaan apa saja yang digunakan oleh manusia. Nah, selain itu juga mengetahui bagaimana sih manusia atau bagian-bagian apa saja fungsi dari organ pencernaan manusia. Misalnya ada pencernaan kimiawi, itu terletak di mana? Pencernaan mekanik itu terletak di mana? Terus yang ketiga itu bagaimana menjaga sistem pencernaan manusia agar tetap sehat dan berfungsi secara normal atau maksimal. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari atau kita gambar atau visual. Contohnya, kira-kira ini gambar apa? Gambar makanan. Ada berapa jenis makanan? 5. Ada 5. Ini mengandung makanan yang perlu banyak dikunyah apa tidak? Ya. Kalau yang gambar yang kedua? Ya. Nah, kira-kira dari kelima makanan ini mengandung makanan sering disebut makanan apa? 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Coba Pak udah mau tanya, ada yang tahu ini mengandung apa? Karbohidrat.
Ini mengandung apa? Vitamin A. Vitamin A, wortel, sayur, Sayuran. sayuran. Kemudian ini mengandung apa? Hewani, yaitu hewani apa? Hewani, dasar hewani. Nabati atau protein hewani. Nah, penyempurnanya adalah yang susunya atau air susunya, air susu dan kopi. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi mengunyah makanan atau menghancurkan makanan. Kemudian ketika hancur, makanan itu akan diserap sari-sarinya berada di bagian apa? Usus halus. Betul apa tidak, anak-anak? Beri tepuk tangan buat Mas Taki. Jadi proses pencernaan manusia itu harus kita jaga. Mbak Hana, dalam menjaga organ pencernaan manusia itu bagaimana? Tidak makanan sembarangan, tidak asal makan. Contohnya, tidak boleh makan pedas karena dapat menyebabkan sakit perut. Kalau sakit perut biasanya yang diserang apanya? Bisa lambungnya, bisa ususnya. Oke, betul sekali. Oke, sebelum kita tutup belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah? Marilah kita rombongan lambung, usus halus, besar, anus. Sama semua? Apa ada yang masih berbeda? Ada yang 5, ada yang 7? Nah, tidak. Oke, berarti sudah paham ya anak-anak? Oke, sebelumnya Pak Uda punya beberapa materi untuk menguatkan kalian, beberapa LKPD yang dapat diselesaikan. Nanti bisa berdiskusi dengan kelompok kalian yang masing-masing. Sudah dibagi kelompoknya kan kemarin? Kelompoknya sesuai kelompok kemarin, sesuai ada yang berdiskusi sesuai dengan pembelajaran audio maupun visual maupun kinestetik. Bagi yang suka menggunting atau menempel, sudah dipersiapkan guntingnya? Sudah dipersiapkan lemnya? Nanti disiapkan bisa berdiskusi dengan kelompoknya, berkolaborasi untuk membuat suatu karya atau produk yang menarik maupun indah. Nanti Pak udah buatkan beberapa kertas lipat yang berwarna untuk kalian buat berbagai. Berarti Mas Adam siap? Kita sambil tepuk tangan, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Ayo belajar kita baca. Enggak apa-apa. Kalau udah mau tanya, madep sana. Dari yang kamu pelajari kemarin, sistem pernapasan manusia itu ada berapa sih? 6. Pertama ada apa? Hidungnya. Nanti disiapkan bisa berdiskusi dengan kelompoknya, berkolaborasi untuk membuat suatu karya atau produk yang menarik maupun indah.
Nanti Pak udah buatkan beberapa kertas lipat yang berwarna untuk kalian buat berbagai model atau tema yang menarik. Nanti ada waktunya 20 menit ya. Ya, sudah 5 menit lagi. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan manusia yang berfungsi sebagai organ berbentuk cairan empat puluh yang disebut kandung. Pankreas berfungsi memproduksi enzim pencernaan untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat di usus kandung. Oke, coba perhatikan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan untuk dijawab oleh kelompok C. Ini. Dibuka presentasi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sistem pencernaan itu perlu kita jaga agar dapat berfungsi secara normal, secara maksimal, berfungsi dengan baik, dan manusia itu bisa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, karena selain apa yang kemarin kita pelajari, sistem pernafasan, juga ada sistem pencernaan. Nah, mengenai sistem Selamat pagi Pak Masis, Pak Uda. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Hari ini nggak ada jam ngajar gitu? Ini pas istirahat Ibu. Begini Pak Uda sama Pak Masis, hari ini bertemu dengan saya, PP dari angkatan 9 juga. Saya menyampaikan bahwa hari ini ingin melihat hasil dari kegiatan observasi yang dilakukan Pak Huda melalui supervisornya yaitu Pak Masis. Nah, hal yang mungkin Pak Huda harus ketahui bahwa Pak Masis ini adalah CPP Angkatan 9 yang sudah melewati berbagai macam tahapan mempelajari modul baik 1.1, 2.1 sampai 3.1 dan hampir selesai kegiatan juga
OSIS harus bisa menyampaikan apa yang nanti akan diterapkan dalam penerapan OSIS tentang guru baik ini. Hari ini rancangan program yaitu tentang dialog pasca observasi yang saya lihat. Monggo silakan dilaksanakan tentang dialog pasca observasi. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Tari Asmoro selaku BP CKP Angkatan 9 Kabupaten Kebumen. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya dengan Pak Uda. Perkenalkan Ibu, nama saya Diawasis Priyono. Beliau, monggo Pak Uda. Saya Ahmad Abdul Huda Widodo. Di sini kami akan melaksanakan pasca observasi yang mana kemarin sudah dilakukan observasi di kelas di Pak Uda. Selamat pagi Pak Uda. Selamat pagi Pak Aziz. Alhamdulillah sehat ya Pak Uda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Di pembelajaran juga lancar dan kegiatan aktivitas lancar juga. Alhamdulillah. Kemarin Pak Uda sudah melakukan pembelajaran tema 5 nggih? Tema 5. Nggih. Nah, di situ saya di kelas melihat bagaimana Pak Uda melaksanakan pembelajaran. Nah, bagaimana pendapat Pak Uda setelah menyajikan pembelajaran tersebut, Pak Uda? Pendapat saya mengenai setelah saya memberikan pembelajaran terhadap anak, saya rasa dapat mengetahui terkait dengan kemampuan anak dalam memahami, dalam menganalisis maupun mengidentifikasi materi yang saya berikan, yaitu mengenai terkait dengan peredaran darah dan pencernaan makanan bagi manusia. Terima kasih. Menurut Pak Uda lagi, proses pembelajarannya apakah sudah sesuai apa yang sudah direncanakan Allah jauh-jauh hari itu? Menurut saya terkait pembelajaran yang saya berikan ke anak sudah cukup sesuai, dan saya cukup bangga juga terhadap respon anak dari hasil pembelajaran yang saya berikan. Namun secara keseluruhan memang masih ada beberapa sedikit kendala yang perlunya menjadi PR saya untuk saya perbaiki dan saya tingkatkan dalam pembelajaran mendatang. Dapatkah Pak Uda menceritakan hal-hal yang dirasakan tadi memuaskan dalam proses pembelajaran? Dari hal yang memuaskan pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak, yaitu terutama terkait dengan keaktifan anak. Jadi keaktifan anak itu dalam berkolaborasi, menyelesaikan evaluasi yang diberikan guru, kemudian dalam diskusinya juga anak itu sangat antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut, sehingga dari hasil yang dikumpulkan pun saya lihat, saya koreksi, dan kemudian saya nilai hasilnya cukup memuaskan juga. Jadi saya ikut merasa bangga terhadap pembelajaran yang saya lakukan, terhadap antusiasme anak dan semangat anak dalam belajar kali ini. Terima kasih Pak Uda. Di sini Pak Uda saya lihat sudah perfect dalam pembelajaran. Nah, bagaimana perkiraan Pak Uda mengenai ketercapaian tujuan? Nah, di dalam RWP Panjenengan kan ada tujuan pembelajaran. Nah, perkiraan Pak Uda mengenai ketercapaiannya apa sudah tercapai atau belum, Pak Uda? Alhamdulillah terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan, saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang pada RPP, itu sudah hampir mencapai 100%, meskipun masih kurang berapa persen seperti tadi yang saya sampaikan, beberapa kendalanya. Namun untuk pembelajaran kali ini saya rasa saya akui sudah sangat baik terkait dengan tadi yang saya sampaikan, baik itu antusiasme anak, semangat anak yang semakin meningkat, semakin semangat untuk belajar, itu yang saya rasakan menjadi pendidik semakin semangat juga untuk melakukan pembelajaran terhadap anak, semakin untuk berinovasi, berkreasi, bagaimana anak-anak dan siswa tersebut juga dapat dipertahankan semangatnya dalam belajar tersebut. Berarti Pak Uda sudah memperkirakan sudah 100% mencapai tujuan gitu ya. Terima kasih. Terus menurut Pak Uda,
dalam proses pembelajaran yang Pak Huda berikan ke anak tadi, ada kesulitan tidak Pak Huda? Kesulitan apa yang menjadi hambatan siswa menurut Pak Huda dalam pembelajaran yang sudah diberikan Pak Huda? Terkait dengan pembelajaran tadi, kira-kira kesulitan-kesulitan atau kendala yang saya alami terutama yaitu ketika dalam penyampaian kembali dari hasil yang dilakukan, hasil atau pekerjaan anak itu ketika dalam atau mempresentasikan, kita bisa menyebutnya biasanya dalam mempresentasikan terhadap dalam kerja kelompok. Iya, dalam kerja kelompok itu dari hasil presentasinya itu ketika anak dalam penyampaiannya itu mungkin beberapa kata maupun dalam menyusun rangkaian dalam penjelasannya itu masih bercampur dengan bahasa dan terkadang masih terhenti, jadi beberapa anak itu masih terkendala dalam menyampaikan ulang, tetapi anak itu sudah tahu maksudnya, oh ini seperti ini, seperti ini. Nah itu karena kemarin hasilnya juga didukung dengan media atau proyek yang dihasilkan berupa gambar atau yang ditempel-tempel seperti bagan-bagan alur organ pencernaan dengan kertas lipat kemarin yang seperti mind map tersebut, sehingga anak lebih mudah dalam merangkai kata, dan insya Allah juga untuk kedepannya dapat kita bimbing dan kita dampingi agar anak juga semakin lancar atau semakin baik dalam merangkai atau melakukan presentasi dari hasil kelompoknya tersebut. Terima kasih Pak Huda. Tadi saya juga melihat memang ada kesulitan siswa dalam hal mempresentasikan hasil kerja yang sudah itu memang dari kesulitannya. Sekarang apa yang menjadi kendala atau kesulitan Pak Huda sendiri dalam proses pembelajaran yang tadi kan sudah siswa, sekarang dari Pak Hudanya. Kalau dari saya sendiri dalam kesulitan tersebut, terutama untuk meningkatkan kompetensi saya, yaitu bagaimana caranya saya untuk mempertahankan semangat anak dalam belajar tersebut, khususnya pastinya kan kita mencari beberapa media pendukung yang mampu memberikan fasilitas terhadap anak agar lebih semangat, lebih tertata, dan dapat bertahan semangat anak dalam belajar itu agar tidak turun atau semakin berkurang semangat anak dalam belajarnya. Nah, itu mungkin yang menjadi PR saya untuk lebih kreatif lagi dalam meningkatkan pembelajarannya. Ya, terima kasih. Itu sudah menceritakan tentang kesulitan Pak Huda. Untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran tadi, alternatif apa yang akan Pak Huda lakukan supaya pembelajaran tetap berhasil? Gitu. Tadi kan ada kesulitan. Nah, sekarang alternatifnya Pak Huda itu untuk proses pembelajarannya gimana? Kalau alternatif yang selama ini dan saya akan coba tingkatkan untuk mengatasi kendala atau kesulitan saya sendiri tersebut, baik itu kesulitan saya maupun siswa, agar tetap terjaganya pembelajaran yang lebih semangat dan kondusif seperti yang saya lakukan kemarin, saya mencoba untuk melihat beberapa media atau dari rekaman-rekaman pembelajaran lain yang berada di media sosial seperti YouTube, dan apalagi sekarang sudah disediakan seperti PMM, itu beberapa video pendidikan yang saya rasa itu sangat mendukung bagi Bapak Ibu guru, dan itu pun dapat bermanfaat bagi saya sendiri ketika ada materi yang sekiranya itu berkaitan dan itu penting, saya mencoba untuk mendownload dan itu materi saya tampilkan di depan anak-anak untuk meningkatkan semangat anak atau sebagai motivasi anak. Terima kasih. Tadi Pak Huda sudah ada alternatif untuk mengatasi kesulitan baik siswa maupun panjenengan sendiri. Nah, tadi otomatis tidak hanya kesulitan, tetap ada kegiatan. Ada kegiatan yang saya lihat juga dari Pak Huda itu mantap dalam hal memberikan pembelajaran. Nah, itu coba Pak Huda menceritakan, mengidentifikasikan kira-kira apa kegiatan apa yang Pak Huda lakukan itu dan yang perlu diperbaiki. Jadi yang mana yang sudah baik dan mana yang perlu perbaikan dalam proses pembelajaran ke depannya. Coba mungkin sekilas untuk rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran yang saya lakukan untuk kegiatan yang saya rasa sudah baik, yaitu terkait dengan pembelajaran dari awal, baik itu penyampaian tujuan pembelajaran, anak mampu menanggapi, anak mampu menangkap dan merespon dengan baik dengan beberapa pertanyaan, tergugah atau termotivasi untuk bertanya beberapa yang belum diketahui,
kemudian hingga sampai penyelesaian tugas dan kegiatan diskusi maupun kegiatan kelompok kolaborasi anak dan guru itu serasa pembelajaran itu seperti hidup atau benar-benar pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, kemudian selain itu baik dari sedikit kekurangan atau kendala yang dalam pembelajaran tersebut, yaitu tadi mungkin seperti tadi yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan mempresentasikan itu yang saya rasa mungkin untuk saya tingkatkan kembali untuk memberikan motivasi kepada anak dengan memberikan beberapa contoh-contoh presentasi dengan menyusun beberapa kalimat, beberapa kata dalam mempresentasikan agar dapat dipahami oleh kelompok yang lain bagi presentasi yang di depan. Nah, mungkin itu yang akan menjadi PR saya dan akan saya tingkatkan ke depan, dan saya sendiri juga berusaha untuk mencari beberapa modul atau referensi dari beberapa media maupun teman sejawat untuk meningkatkan kompetensi saya dan pembelajaran ke depan. Ya, terima kasih sekali Mas, sudah sangat lengkap dan komplit, sudah diceritakan sampai ke kegiatan mau apa yang akan saya lakukan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Sudah. Terima kasih Pak Uda dan Pak Wasis sudah melakukan kegiatan dialog pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Uda. Nah, kira-kira Pak Uda selama ini pembelajarannya sudah mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid belum? Selama sebelum kegiatan praktek kemarin, nah kemarin kan belum ada, ibaratnya seperti ada masukan atau komunikasi saling berbagi ilmu dengan Pak Wasis. Jadi sementara pembelajaran masih sering terpaku pada guru. Jadi anak-anak itu hanya berapa persen lah, kita seorang guru, dari saya sendiri sebagai guru itu masih sering kegiatan menonton. Belum ada pemberian anak untuk bereksplor, beraktivitas pembelajaran yang sesungguhnya agar anak berkreasi, dan itu saya rasa masih belum maksimal. Alhamdulillah sekarang begitu punya rekan sejawat yang ikut kegiatan guru muda ini, Pak Uda bisa merasakan manfaatnya gitu. Alhamdulillah ya, jadi semakin tahu dan bahwa guru itu hanya sebagai pendamping dan memberi fasilitator terhadap siswa dalam berkreasi. Setelah kegiatan observasi kelas dan pendampingan rekan sejawat ini, apakah Pak Uda nanti ke depan dalam setiap ingin masuk kelas akan menyiapkan hal baru? Insya Allah rencana saya seperti itu, karena setiap hal-hal baru saya rasa itu akan membangkitkan dan meningkatkan semangat anak untuk lebih mencari informasi. Misalnya itu apa sih itu? Jadi semangat anak itu semakin tergugah ketika ada hal-hal baru. Baik, terima kasih Pak Uda, Pak Wasis. Semoga nanti hasil observasi dan pendampingan rekan sejawat ini akan ditambah kepada rekan sejawat, yaitu Pak Uda, dalam perencanaan pengembangan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Pak Uda, terima kasih atas kehadiran hari ini. Terima kasih Pak Wasis atas kegiatan dialog pasca observasi ini. Semoga ke depan semua guru di Indonesia bisa menerapkan filosofi Gezer. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu PP, Budi Alias Wahid, dan juga teman sejawat Pak Muhammad Fakih Zahir selaku guru kelas 5 di SMP 1 Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah melakukan praktik percakapan pasca observasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Sekali lagi saya sebagai CPP Angkatan 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya yang selama ini ada dalam diri saya. Untuk itu pada dialog ini saya tutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.